Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita sampai saat ini kesehatan badan, sehat pikiran, sehingga pada sampai saat ini pula kita masih Allah berikan kesempatan untuk terus menambah amal-amal kebaikan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Dan tak lupa pula salawat bernadakan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jerih payah beliaulah hingga saat ini kita bisa merasakan indah nikmatnya Islam, indah nikmatnya iman. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah telah membahas tentang sejarah kesyirikan. Kalau kita kembali sedikit mengulangi pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui bahwa kesyirikan itu berawal dari masa Nabi Nuh alaihi salam hingga terus berlanjut di masa Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian terus berlanjut di masa Arab jahili, kemudian terus sampai masa kita. Akan tetapi di masa-masa dahulu, yaitu di masa-masa Nabi Nuh alaihi salam, perbuatan-perbuatan syirik itu nampak jelas karena mereka berbentuk, yakni mereka menyembah berhala, menyembah hal-hal yang nampak. Akan tetapi makin bertambahnya waktu, terus berjalannya zaman, bentuk syirik itu terus berbeda. Jadi di masa kita sekarang, syirik itu sudah berbentuk dengan berbagai macam bentuk. Bahkan ada syirik-syirik kadang kita itu sendiri tidak menyadarinya bahwa itu termasuk daripada bagian syirik. Makanya topik ini sangat perlu dan wajib mungkin kita bahas dan kita pelajari. Kenapa? Karena kadang di antara kita ini tidak semua tahu atau menyadari, oh ternyata perbuatan yang kita lakukan ini, yang kita kerjakan sehari-hari ini ternyata bagian daripada syirik. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an telah digambarkan beberapa macam bahwa mereka yang berbuat syirik ini termasuk daripada dosa-dosa besar yang tidak ada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah taala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni mereka-mereka yang berbuat kesyirikan, akan tetapi Allah mengampuni mereka-mereka yang berbuat dosa selain syirik. Kemudian di ayat lain juga Allah ada menyebutkan, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sebuah kezaliman yang besar. Di ayat yang lain juga Allah menyebutkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya mereka yang berbuat kesyirikan, sungguh mereka itu Allah haramkan surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka itu neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari ayat ini Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang syirik kemudian mereka mati dalam keadaan syirik, fahuwa min ashabin nari qat'an. Mereka itu termasuk daripada para ahli neraka secara pasti. Begitu juga mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mati dalam keadaan beriman, mereka itu akan dicatat sebagai orang-orang ahli surga. Meskipun sebagian dari mereka itu terlebih dahulu akan diazab dulu di neraka, akan tetapi setelah masa hukuman itu habis, mereka akan dimasukkan lagi ke surga. Akan tetapi mereka yang belum sempat bertaubat kepada Allah kemudian mati dalam keadaan syirik, mereka itu akan kekal di dalam neraka. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana para ulama merangkumkan beberapa macam syirik yang harus kita ketahui, yaitu pertama, bagian-bagian daripada syirik itu yaitu seseorang itu mengagungkan makhluk sebagaimana ia mengagungkan Allah, yaitu mereka manusia mengagungkan makhluk itu setara keagungannya dengan keagungan Allah. Nah, ini juga bagian daripada syirik. Contoh dalam kehidupan nyata kita, ketika kita melihat para atasan, termasuk pimpinan, raja, bahkan menteri, mereka ketika memerintahkan bawahan-bawahannya itu untuk mengerjakan pekerjaan di waktu salat, itu sebagian contoh daripada bagian daripada kita menyamakan antara keagungan Allah dengan keagungan makhluk, bahwa salat itu tidak lebih penting daripada mengerjakan pekerjaan dunia. Kemudian bagian daripada syirik yang kedua yang dirangkumkan oleh para ulama, yaitu syirik mahabbah, yaitu syirik tentang mencintai makhluk sebagaimana kecintaannya itu dengan Allah. Jadi mereka menyamakan cinta antar sesama makhluk itu sama derajatnya dengan mereka mencintai Allah. Bahkan mereka lebih mencintai makhluk ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga digambarkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada daripada orang-orang yang mana mereka itu menyembah min dunillah selain daripada Allah. Andada tujuannya untuk apa? Sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mereka mencintai Allah. Yani mereka menyamaratakan antara kecintaan sesama makhluk dengan kecintaan kepada Allah. Akan tetapi orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah itu, mereka mencintai Allah itu melebihi daripada segalanya, bahkan dirinya sendiri. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini saja sudah kita sebutkan, bahwa begitu banyak kita lalai tentang hal-hal seperti ini. Kadang kita lebih mendahulukan pekerjaan kita ketimbang panggilan azan yang dikumandangkan oleh muazin di masjid-masjid untuk diajak kita, padahal di dalam setiap panggilan azan itu terkandung banyak kemenangan. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Tetapi betapa banyak manusia yang tidak menanggapi seruan itu, tidak memenuhi seruan itu. Alangkah ruginya seperti itu. Begitu juga ketika kita mencintai anak kita, mencintai istri kita melebihi cinta kita kepada Allah. Mungkin suatu hari ketika nanti Allah uji kita dengan diambil salah satu daripada orang-orang yang kita cintai, misal Allah cabut nyawa istri kita lebih awal, yang mana kita cinta mati sama dia. Jadi ketika dia mati, ketika Allah cabut nyawanya, kita tidak akan menerima. Karena kenapa? Karena kita menetapkan cinta dia itu di level tertinggi, melebihi level cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan itu meletakkan cinta kepada Allah itu di atas level tertinggi daripada cinta kepada makhluk-makhluk yang lain, bahkan termasuk kita sendiri. Jadi jika kita diuji dengan kita harus mengorbankan nyawa kita demi menegakkan agama Allah, demi kalimat tauhid, maka tidak masalah. Kenapa? Karena kita sudah meletakkan level cinta kita itu di level tertinggi. Kemudian macam ketiga yang dirangkumkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, yaitu perbuatan riya. Riya itu termasuk daripada syirik, yaitu bagian daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Misal seseorang itu pergi ke masjid, mereka menunaikan solat untuk memperbaguskan solatnya dengan tujuan apa? Agar makmum melihat, oh ternyata si fulan ini orangnya soleh, sering berjamaah, tidak pernah tinggal solat sunat, dan sebagainya. Begitu juga ketika seseorang itu berpuasa sunat, berbuka puasa di masjid ataupun dan sebagainya,
dengan tujuan ia ingin menampakkan bahwa dia termasuk orang-orang yang soleh, atau orang lainnya yang dia bersedekah, mengumbar-umbarkan sedekahnya itu dengan tujuan agar orang melihat bahwa dia termasuk orang-orang yang baik. Ini adalah semua contoh daripada perbuatan riya, yang mana riya ini bagian daripada syirik. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak bisa membedakan mana yang dikatakan riya, mana yang dikatakan kita membicarakan tentang nikmat. Oleh karena itu, makanya perbuatan riya itu harus kita jauhi. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan kepada sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu. Dan barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, kemudian dia menyekutukan aku dengan selainku, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wa syirkahu, dan aku tinggalkan sekutunya juga. Allah ingin mengatakan dalam hadis qudsi ini bahwa meskipun manusia itu mengerjakan amal sesoleh apapun, akan tetapi jika dia beramal soleh itu dengan tujuan ingin menyamakan kedudukan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu tidak ada artinya. Yaitu seperti buih di lautan. Begitulah perumpamaan yang harus kita tahu, bahwa riya itu termasuk daripada syirik yang sudah digolongkan oleh para ulama kita. Kemudian poin yang keempat yang dirangkumkan oleh para ulama, bagian daripada syirik, dan poin ini poin yang sangat orang itu jauh daripada perhatian. Poin ini adalah poin yang jarang diperhatikan oleh kita semua, yaitu yang mana seseorang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya. Kita mendapati capek kita, lelah kita, segala pekerjaan kita itu hanya untuk kita mencapai kenikmatan dunia. Akan tetapi kita tidak memiliki target yang lain, yaitu target akhirat, yang mana akhirat itu adalah tujuan akhir daripada setiap manusia. Kita terus berlomba-lomba, kita habiskan 24 jam kita hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, akan tetapi kita lupa bahwa dunia ini hanya tempat kita bercocok tanam, yang mana kita nanti akan memanennya di akhirat nanti. Jadi manusia sekarang, termasuk mungkin daripada kita semua, kadang ada waktu-waktu kita lupa bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan, hanya tempat sementara, tempat kita bercocok tanam, tempat kita berlelah-lelah. Karena sebagaimana dalam hadis bahwa rahatul mukmin fil jannah, waktu istirahat orang mukmin itu sebenarnya di surga. Akan tetapi di dunia ini adalah tempat berlelah-lelah. Berlelah-lelah bukan untuk dunia, akan tetapi berlelah-lelah untuk mencapai akhirat yang indah, akhirat yang kelak. Akan tetapi banyak daripada kita itu berlelah-lelah hari ini untuk indah di masa tua, untuk mengejar bisa membangun rumah 4 tingkat, memiliki gedung-gedung tinggi, memiliki kendaraan-kendaraan yang hebat, memiliki segala macam bentuk perhiasan dunia untuk memuaskan segala hasrat hawa nafsu. Kalau kita bagian daripada ini, maka kita termasuk sudah menyekutukan Allah dalam keadaan tidak kita sadari. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu pembahasan tentang syirik ini pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ada bagian-bagian, dan yang mana bagian itu termasuk daripada bagian syirik, tetapi kita sebagai manusia luput tentang informasi itu. Padahal inilah tolak ukur kita akan hidup bahagiakah di surga nanti, ataukah kita akan hidup sengsara di neraka. Sebagaimana kita ulang kembali firman Allah Ta'ala, bahwa mereka yang akan mati dalam keadaan syirik dan belum sempat bertaubat, maka tempat kembalinya yaitu neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Semoga kita bukan daripada bagian yang tadi para ulama rangkumkan, termasuk daripada bagian-bagian syirik.
Semoga kita juga termasuk daripada orang-orang yang terus banyak belajar untuk terus memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.